baru berazam, baru berniat dengan kuat tentang sesuatu kemaksiatan bisa mendatangkan azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah jami'an jamaah salat subuh Masjid Jenderal Besar Sudirman yang insyaallah selalu dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita beraktivitas di pagi hari ini. Di hari ini kembali kita mampu menggerakkan tubuh, beraktivitas dengan kebaikan yang kita bersyukur kepadanya, diawali dengan dari masjid. Setelah kita tidur dan Allah kembalikan roh kita, Allah izinkan kita untuk masih mengais kehidupan kita dan menulis setiap torehan catatan sejarah, catatan amal kita masing-masing yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wallahu mustakhlifakum fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menjadikan kita hidup silih berganti untuk diperhatikan, untuk dilihat, untuk diuji bagaimana kita beramal. Maka kita alhamdulillah mengawalinya dengan kebaikan berkah masjid. InsyaAllah sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjidnya. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kebaikan ini berketerusan dan bertambah sebagaimana yang Allah tetapkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala pastikan tambahan-tambahannya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat rizki kita syukuri dengan taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih pada pertengahan atau awal menuju pertengahan daripada surat Al-Qalam, yang pada pertemuan lalu kita sebutkan ayat yang ke-17, baru sepentil potongan dari awal ayat ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan tentang perilaku orang-orang musyrikin Quraisy yang tidak bersyukur, yang diutus di tengah-tengah mereka, rasul dari bangsa mereka terhormat, ikut mulia. Jika mereka menerima, mengimani, mengindahkan, tetapi tidak yang terjadi. Bahkan mengatakan gila, bahkan mengusahakan pembunuhannya. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memandang beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa besarnya pahala beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terus berjuang mengajak orang untuk keluar dari kegelapan jahiliyah. Jangan ada kompromi sedikit pun. Ketika mereka orang-orang kufar mengajak untuk cara lain daripada menghalangi laju dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diajak untuk berkompromi dengan mereka. Maka Allah pun mengatakan wala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Dan Allah sebutkan setiap keburukan mereka yang suka menghasut, yang suka mengadu domba, yang mencela. Maka pada kemudian pada ayat yang ke-17 ini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan orang-orang musyrikin Quraisy
Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kami akan uji mereka. Merekanya itu kata Al-Qurtubi pada pertemuan yang lalu adalah kita sebutkan yuridu ahlul Mekkah. Allah mengingatkan ini tujuannya khusus kepada musyrikin Quraisy. Siapa? Penduduk kota Mekah. Dengan al-ibtila wal ikhtibar, dengan ujian, cobaan, musibah, azab. Yang seharusnya kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah taala pada pertemuan lalu saya sebutkan ini, inna a'tainahum amwalan liyashkuru la liyabturu. Mereka diberikan harta untuk bersyukur, diberikan nikmat untuk bersyukur, termasuk adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang diingkari sama mereka, yang sepatutnya disyukuri, tetapi malah justru mereka memusuhi Muhammad SAW. Maka akan kami uji, akan kami turunkan bala, musibah, azab, sebagaimana kami pernah azab kepada satu kota di satu desa milik seseorang dikarenakan tidak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pada pertemuan lalu belum kita ceritakan yang dimaksudkan dengan firman Allah, kama balawna ashabal jannah, sebagaimana pernah kami berikan cobaan, musibah, azab, peringatan kepada pemilik kebun. Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mereka bersumpah besok pagi kita akan memetik buah, kita akan panen. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ke-33. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka. Ceritanya sudah terperinci. Bayangin dari 17, 18, 19, 20, 21, 22 terus. Sehingga pertemuan ini kita akan sebutkan ayat itu, kemudian kita ambil pelajarannya. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy itu Allah ingatkan agar bersyukur, dan yang dimaksudkan Allah ceritakan kepada mereka itu enggak jauh dari kota Mekah, sama-sama di Jazirah Arab. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa dzalika annaha kanat bi ardil Yaman bi qurbin min San'a. Karena pemilik kebun ini adalah satu keluarga yang mereka berada di dekat Mekah, sama-sama Jazirah Arab maksudnya, yaitu di Yaman, di mana di kota dekat dengan kota San'a beberapa farsah saja. Ikhwati fiddin a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka saya ingin bacakan ayatnya satu persatu, saya artikan. Nanti antum sudah mendapatkan global ceritanya itu. Kalau antum perhatikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mereka pemilik kebun ini bersumpah, besok pagi kita akan petik. Wala yastathnun. Mereka tidak, kalau dalam Al-Quran terjemah mengartikannya, mereka tidak mengatakan insya Allah. Nah, ini penting bagi kita. Segala sesuatu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah mengatakan saya pasti akan kerjakan besok, kecuali dengan menambahkan kata-kata insya Allah, menyandarkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Tetapi ada yang mengatakan wala yastathnun ini dengan tanpa mengecualikan. Nah, ini masuk cerita nih dalam tafsirnya. Mereka ini anak-anak dari orang yang soleh. Bapak mereka itu kebunnya ketika berbuah selalu bersyukur sama Allah.
ketika waktunya memetik, waktunya memanen, itu mesti berbagi dengan orang-orang miskin. Maka ada yang mengartikan wala yastathnun, dengan tanpa mengecualikan. Orang kepengin bagi. Bakhil. Ini masalahnya bakhil. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-21-nya? Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Maka berlalu sebuah kejadian dari malapetakannya Rabb yang Allah datangkan, wa hum naimun, ketika mereka sedang tidur. Kan tadi ngomongnya apa? Malam hari. Besok pagi gasik kita akan panen. Dan tidak mengecualikan. Maksudnya tidak mau berbagi. Ada yang menyatakan, tidak mengatakan insya Allah. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka sesuatu yang sudah menghijau, sudah waktunya panen, sudah di depan mata itu uang, sudah di depan mata itu hasil buah-buahannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Datanglah malapetaka yang Allah datangkan, wahum naimun, hanya sebentar saja ketika mereka tidur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-20? 1 apa 22 ini tulisannya kecil-kecil. Maaf tadi, wahum naimun itu ayat yang ke-19, sekarang 20-nya. Fa asbahat kasorim, maka ketika pagi hari itu tiba-tiba kebunnya sudah hitam gelap seperti malam hari. Artinya apa? Kebakar. Wis tinggal areng-areng etok. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Fatanadaw musbihin. Maka mereka saling memanggil, ayo. Ngejak, ini belum lihat ini. Dia bangun tidur, esok-esok, kita padahal wis entek. Tapi dia enggak tahu. Ayo. Bangun. Ngajak sekeluarga. Kemudian mereka, anighdu ala harthikum in kuntum sharimin. Ayo berjalan. Ayo kita petik. Kalau kamu kepengin memanen. Jadi ngajak. Masih dengan semangatnya bahwa pagi ini kita akan mendapatkan hasil besar tanpa perlu berbagi. Bakhil. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Fa'antalaqu wa hum yatakhafatun. Maka mereka bergerak dengan bergerilya, sembunyi-sembunyi. Wedi konangan wong miskin. Wedi konangan wong miskin. Supaya mereka tidak perlu berbagi. Di dalam tafsirnya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayyukhfuna kalamahum wa yusirrunahu. Mereka itu memelankan suaranya. Ayo, cepat, ayo. Jadi saking pelite. Bagaimana bergerak tanpa ketaut konangan. Sehingga pikiran mereka akan guyon, akan mencela orang-orang miskin itu. Biasanya bapaknya mereka itu kalau mau memetik malah manggili wong, orang-orang miskin itu. Kemudian dipetik langsung dibagi. Subhanallah. Maka Allah jadikan kebunnya semakin besar, semakin sukses. Muncul bapaknya meninggal dunia, anaknya mikir, semeni gede ini, dia dong dipangan dewek enak ya. Duitnya tambah akeh ya. Ngapain perlu berbagi? Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka mereka yusirruna wa yukhfuna kalamahum. Mereka itu memelankan, merendahkan. Kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ini untuk mengartikan kalimat itu saya ingin bacakan. Fayukhfuna anfusahum minan nas hatta la yarawnahum. Mereka sengaja merendahkan keadaan cara bergeraknya pagi itu agar tidak konangan orang. Artinya sudah betul-betul berniat pelit, bergerak dengan kepelitannya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan mereka bergerak
untuk menghalangi hak orang padahal mereka mampu berbagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini loh kebangetannya. Sebenarnya mereka membagi itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang pantas karena mereka mampu berlebih hasilnya. Kalau maaf kalau hasilnya sedikit mungkin dia berpikir seperti itu, maklum ini kebun besar. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, falamma ra'auha qalu innal dhallun. Ayat yang ke-26. Ketika sampai ke tempat kebunnya, melihat gelap, qalu falamma ra'auha qalu innal dhallun. Setelah melihatnya dia mengatakan satu sama lain, ini bukan jalan kita ini. Dia enggak yakin bahwa ini adalah punya mereka gitu loh. Oh, mungkin kita salah jalan. Kami ini tersesat. Yuk, ini bukan punya kita yang mungkin yang di tempat lain yang masih hijau gitu loh. Ini yang dilihat kan ireng. Jadi melihat begitu pemandangan yang tidak semestinya dalam akal dan benak mereka, menganggap kita ini tersesat. Kayak kita kalau salah jalan kan, oh ini bukan rumah kita, muter lagi ngolet rumahnya gitu loh. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kila, nah, ini dia mengatakan ini. Ketika dia mengatakan qalu falamma ra'auha qalu innal dhallun, ketika mereka mengatakan itu sebenarnya ini mengatakan innal dhalluna anis shawab min ghadawna ala niyati man'il masakin. Sungguh kita ini tersesat karena oleh perilaku kita. Hasil yang bagus menjadi hancur gara-gara kita niat menahan hak orang miskin. Jadi ada di antara mereka langsung melihat itu, ini benar, tidak salah jalan, tapi kita saja yang telah tersesat oleh kebahilan kita. Maka yang kita lihat ini adalah milik kita. Gara-gara niat kita yang enggak benar, Allah datangkan musibah. Yang di depan mata uang itu menjadi areng. Ikhwati fiddin, a'azani Allah ajmain. Maka kemudian ayat yang ke-27-nya Allah mengatakan bal nahnu mahrumun. Ini di antara mereka sudah mulai kalimat mengingatkan, ini gara-gara kita ini bakhil, maka kita terhalangi untuk menikmati hasil panenan kita. Bal nahnu mahrumun. Haram itu artinya enggak boleh, istilahnya kan. Bal nahnu mahrumun, Allah halangi untuk menikmati hasilnya. Dibatalkan apa yang di depan mata itu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bal qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Di antara mereka ada yang mengatakan, bukankah aku sudah mengingatkan seharusnya kamu bertasbih. Di dalam tafsirnya, ai bal tashkurun. Ketika Allah mengatakan qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Di antara anak-anaknya ini, keluarga besar dari orang yang dermawan tadi yang selalu ketika bapaknya mereka selalu berbagi, maka di tengah-tengah anak-anak mereka itu ada yang sudah saling mengingatkan, kenapa kita enggak bertasbih? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula tusabbihun ay laula tashkurun. Dalam riwayat disebutkan antakulu subhanallah wa tashkurunahu ala ma a'takum. Kenapa kamu tidak bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, mengindahkan Allah, mengagungkan Allah sehingga kamu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Ini penyesalan datang kemudian. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka ketika melihat itu terjadi, tumbuhlah penyesalan mereka secara bersama-sama tobat. Apa mereka berkatakan? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata, subhanallah, ya Allah kami ini zalim. Ini orang kalau bertobat dengan apa? Dengan mengakui kesalahan, dengan menyesal, itu tobat.
mengakui, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu kan bertobat. Ini sudah Allah katakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kemudian Allah lanjutkan, fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Kemudian saling berhadap-hadapan sambil saling menuding gara-gara kok. Menyesal. Mengakui bertobat itu mengucapkan pengakuan, berjanji tidak mengulangi, kemudian penyesalan. Ini ayatnya disebutkan semua. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Satu sama lain saling mencela. Ini gara-gara idemu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat alla yadkhulannaha alaikumul miskin wa ghadaw ala hardin qadirin, yang tadi saya sebutkan mereka saling berbisik, mereka itu sambil mengatakan, kenapakah kita harus berbagi dengan orang miskin? Jadi ucapan ini ucapan yang memprovokasi. Kenapa kita harus berbagi? Maka orang yang memprovokasi tadi saling dituding oleh temannya. Maka Allah mengatakan, fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Sama seperti orang munafik ketika diingatkan untuk berinfak, apa kata Allah dalam Al-Quran? Anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Kenapa kita harus beri makan? Allah saja yang menciptakannya, yang ngurusi makannya mereka. Pelit, menahan hartanya untuk berbagi. Kenapa? Itu urusannya Allah. Kenapa kita harus berbagi? Wong kita yang kerja sendiri, hasil kita, kenapa harus berbagi? Ini otak-otak bakhilnya. Maka otak bakhil inilah kemudian yang menjadikan di antara mereka saling menyesali. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Masih berlanjut itu penyesalan mereka. Allah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dan khususnya kepada orang-orang musyrikin Quraisy itu, masih ada kesempatan bagi kalian untuk beristighfar. Sebagaimana ini, pemilik kebun itu kemudian menyesali, mengucapkan kalimat istighfar, inna kunna zalimin, kemudian menyesali, kemudian mengatakan ya wailana, celaka kami, inna kunna taghin, kami ini orang-orang yang melampaui batas. Dengan apa? Dengan man'ul mal, menahan harta untuk berbagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kemudian berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan penggantian yang lebih baik. Kami sangat berharap kepadamu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu ayat yang ke-32-nya. Terakhir Allah mengunci. Kadzalikal azab. Itulah azab. Allah menceritakan ini semua, kemudian Allah mengatakan itulah azab. Maksudnya apa? Biar orang Quraisy itu paham bagaimana sesuatu yang sudah di depan mata, enak, hijau, manis, yang mereka inginkan tiba-tiba saja berubah dan habis hanya gara-gara kufur nikmat. Maka kamu harusnya bersyukur. Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka dari bangsanya mereka sendiri. Mereka menjadi tetangganya Allah, menjadi jiran dengan Ka'bah, maka Allah muliakan. Masih ingat pembahasan kita kemarin? Ketika mereka keluar mendapat penghormatan dari orang seluruh jazirah Arab. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Ketika mereka di dalam kota, Allah muliakan, Allah lindungi. Ketika keluar juga sama, mereka keluar itu orang menghormati, ini tetangganya Allah, tetangganya Ka'bah, dihormati orang Mekah itu. Ketika di dalam kota, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, cerita gajahnya Namrud
Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang bolong-bolong, habis tanpa mereka ikut berperang. Tinggal menyaksikan saja, dilindungi dalam dan luar loh. Abrohah bukan Namrud. Raja Abrohah. Maka Allah mengingatkan, kadzalikal azab. Itulah azab. Wal azabul akhirati akbar. Tapi ingat, azab di akhirat lebih gede maning. Ini kan pelajaran. Setelah Allah menceritakan kejadian tadi, kemudian Allah mengatakan itulah azab yang bisa kamu saksikan di dunia. Di Son'a, enggak jauh, sama-sama Jazirah Arab. Kejadiannya di dalam tafsir disebutkan ba'da raf'i Isa bin Maryam. Ini kejadiannya adalah umatnya Nabi Isa. Kejadian hancurnya kebun itu adalah setelah Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina kafaru tabauka ila yaumil qiyamah. Aku mengangkat kami menidurkan kamu dan mengangkat kamu dan mensucikan kamu dan menjadikan orang yang ngejar-ngejar kamu persis seperti wajahmu dan disangka sampai hari ini sebagai Isa yang pernah disalib itu. Jadi kejadiannya setelah Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini cerita turun temurun. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Allah mengatakan, "Lau kanu ya'lamun, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar." Lau kanu ya'lamun. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Qurtubi ini rahimahullah taala, mereka ini kembali kepada cerita Ashabul Jannah, diterima tobatnya sebagaimana umatnya Nabi Yunus. Umatnya Nabi Yunus ketika melihat tanda-tanda azab, fa'amanu famatta'nahum ilahin. Di dalam surat Yunus, ketika mereka melihat tanda-tanda gelap yang mengerikan, mereka sepakat kompak istighfar. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Maka mereka kami beri nikmat lagi sampai waktu tertentu. Begitu pula di dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, bahwa Allah kembalikan kekayaan mereka. Ikhwati fiddin rahimakumullah jami'an. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sementara orang musyrikin Quraisy ini belum tahu. Maka Allah ancamkan bukan hanya azab di dunia, ini ancamannya kan, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar. Ketika orang yang telah lampau dari zamannya Nabi Allah Isa, mereka diberi cobaan, ujian, musibah tadi, kemudian langsung menyadari, Allah terima. Sementara ini ayat turun di tengah-tengah orang yang sedang kufur sama Nabi Muhammad, mengingkari betul. Maka Allah mengatakan, dua, itulah azab. Sinung akhirat luwih gede maning. Laukanu ya'lamun, agar seandainya mereka mengetahuinya. Artinya apa? Ini ancaman cuma nang dunia lo ya. Nek kowe ora mandeg, sinang kana luwih gede maning. Apa yang di dunia yang dibakar cuma hartanya. Kalau di akhirat yang dibakar sinten? Kitanya, pemilik kebunnya. Kebunnya sudah enggak ikut masuk neraka. Yang masuk neraka sinten? Yang merasakan beratnya azab siapa? Bukan hartanya, tapi kitanya. Kalau di dunia mendapatkan azab, misalnya rumahnya kebakaran, alhamdulillah nyong wisi sehat, tak kerja maning dadi kuli ora apa-apa. Sing penting nyong masih bisa menghasilkan. Kenapa? Kita masih bekerja. Tapi ini Allah mengatakan kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka yang dimaksudkan dengan kadzalikal azab ay azabud dunya wal halak al amwal. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan kadzalikal azab, itulah azab. Dan yang dimaksudkan kebinasaan adalah kebinasaan hartanya keluarga orang yang tadi pelit.
Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Qila, ini ada pendapat yang mengatakan hadza wa'dhun li ahli Makkah birruju' ila Allah Ta'ala kama ibtalahum bil jadab. Allah menginginkan ketika mengucapkan kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Allah menginginkan kepada penduduk Mekah itu dengan pelajaran ini agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pendapat bahwa di tengah-tengah mereka pernah mendapatkan paceklik kemarau yang panjang. Itu yang dimaksudkan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami telah pasti memberikan cobaan, musibah, azab kepada penduduk Mekah. Ada yang mengatakan dengan kemarau, tapi yang sahih adalah ala qatlihim fi Badr. Kematian mereka di perang Badar. Itulah cobaan ujian yang Allah tempatkan kepada mereka. Dengan 1000 orang berpikir akan 100% menang. Ternyata setelah mendengar berita realitanya kalah, mati sebagian besar di antara mereka, yang tertawan 70 orang. Maka anggapan seperti pemilik kebun, besok kita akan memetik, saking yakinnya kita akan menang karena 3.000 orang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala balik, dan itulah kematian mereka di perang Badar. Kekalahan mereka di perang Badar adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Dan ini penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan di awal pembuka, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat bisa berubah menjadi nikmah. Ni'matun pakainya ain. Tapi kalau nikmatun pakainya qaf, itu apa? Siksaan, azab. Ni'matun ain, nikmatun. Bedanya sedikit. Kalau kupingnya enggak pandai-pandai dengar, kayong pada boy. Ni'matun, nikmatun. Nikmat sangat tipis. Bisa berubah menjadi azab sesaat saja. Maka Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika mereka Jika mereka kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Ini contohnya. Di depan mata berubah sesaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Ketika baru saja berniat dengan kuat, besok kita akan memetik dan tidak akan memberikan pengecualian kecuali ini dibagi-bagi, enggak. Pelit, baru berazam, baru berniat dengan kuat tentang sesuatu kemaksiatan bisa mendatangkan azab. Hati-hati. Dalilnya ayat ini nih. Kalau kita sudah besok pagi aku akan pasti mencuri. Wah, yuk kita sekarang tidur. Sudah niat itu kalau baru dalam niat saja, belum ada gerakan dengan cara A, B, C atau ngomong, itu masih belum berdosa, Pak. Kata Rasulullah SAW, Kul innallaha tajawaza li ummati ma tuwaswisu bihi nafsah ma lam tatahaddath au ta'mal. Sesungguhnya umatku selalu saja Allah maafkan apa saja yang ada dalam hatinya, tapi baru bisikan-bisikan. Yuk pelit yuk. Yuk ajak ke masjid yuk. Lah ngapain pengajian? Ini ayo ngomong balus we omongan sing kayak kiye sing ngajak ngomong kasar. Ini bisikan. Memang itulah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi selama tidak dijadikan tekad bulat, diucapkan, itu dimaafkan. Tapi kalau sudah tekad bulat, terus diucapkan, seperti ayat ini.
Ayo besok pagi kita akan petik. Ayo bangun. Padahal kan belum terjadi kan pelitnya. Baru ayo bangun. Kita berangkat pagi-pagi. Ayo. Jangan sampai orang-orang miskin itu mengetahui kita memetik. Sehingga mereka itu kecelek datang ke kebun sebagaimana kebiasaan bapaknya. Begitu lihat udah kosong. Jadi mereka kalah cepat gitu loh niatnya. Sudah berazam seperti itu. Maka dengan azam, dengan niat yang bulat dan diucapkan sudah cukup Allah bisa memberikan azab walaupun belum kejadian. Walaupun belum kejadian. Dalilnya surat ini. Surat apa? Al-Qalam ayat yang ke 17, 18, 19 ini yang Allah ceritakan tadi. Yang kedua ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bahaya tekad bulat untuk bermaksiat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Barang siapa berkehendak berbuat kezaliman di dalam masjid di lingkungan Al-Haram dengan kezaliman, nudhiqhu min adzabin alim, akan kami rasakan kepada dia azab yang pedih. Baru berniat bertekad untuk berbuat kemaksiatan kezaliman. Allah mengatakan wa man yurid fihi itu kembali ke Masjidil Haram karena ayat ini bercerita tentang Masjidil Haram. Subhanallah, antum lihat kejadiannya persis seperti ayat ini. Orang yang berkehendak saja tekad bulat mau menjalankan sesuatu, Allah tahan. Apa contohnya? Ashabul Kahfi, Ashabul Fil yang tadi ayatnya. Itu apa sudah sampai menghancurkan Ka'bah? Tidak. Baru mau masuk kota Mekah. Masih ingat ceritanya? Ketika pasukan sudah disiapkan, gajahnya namanya Mahmud. Mahmud ini yang dipakai Abroha, otomatis kan pemimpinnya dulu yang masuk duluan. Nanti di belakangnya pasukan sebagai panglima, ya kan? Ini Mahmudnya mogok, nggak mau jalan. Kalau setiap diarahkan ke kota Mekah, langsung jagong, orang gelem gerak. Begitu ditarik-tarik, diangkat, arahkan wajahnya ke Yaman, apa ke Syam, langsung berdiri, lari terbirit-birit. Subhanallah, binatang ngerti. Karena hamba Allah pula ini, makhluknya Allah. Kemudian ditarik lagi, diarahkan ke Mekah, ngebrok lagi. Di saat itulah belum keluar sedikit pun dari tempat pemberhentian pasukan, rest area lah bahasa kitanya, di daerah namanya Mughammis. Itu belum sampai kota Mekahnya, datanglah wa arsala alaihim toiran ababil. Datanglah sebesar banyak kelompok besar burung. Ababil itu artinya jamaat, berbondong-bondong. Tapi sama kita sekarang dinamakan burung ababil. Padahal itu ababil jamaat, artinya berkelompok besar gitu loh. Habis langsung saat itu. Lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan hati-hati berniat dengan buruk. Yahdu syait jaisal Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Nanti akan datang satu pasukan lagi yang akan menyerang Ka'bah. Tapi begitu mereka baru sampai di satu tempat yang lapang, Allah tenggelamkan mereka dari depan sampai belakang. Pasukan ini kan panjang. Jadi sing ngarep wis anjuk nang kober misalnya, wis anjuk nang kober, ki sing mburi sing nang jensut gitu loh. Maka Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah, hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah akan tenggelamkan. Paling pertama sing nang kana sampai sing nang mburi. Padahal belum loh. Belum mencelakakan Ka'bah sedikit pun. Karena tekad bulatnya berbuat maksiat, Allah sudah cukup memberikan azab.
Ayat itu sama dengan hadis ini, sama dengan ashabul kifkah al-fil. Maka berhati-hatilah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita bukan hanya lahiriah, tapi rohani kita, hati kita. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengatakan itu, "Ya Rasulullah, inna min awwalihim wa akhirihim man laisa minhum." Wahai Rasulullah, itu ketika dihancurkan yang di depan sampai yang di belakang, itu kan ada orang lain yang tidak ikut dalam pasukan itu. Nyuwun sewu, antara kober sampai sini misalnya, ini gambaran gampangnya. Ada enggak orang yang lagi lalu lalang, lagi pas kebetulan gawa gerobak cilok, dodolan, ya kan? Tiba-tiba gara-gara ini ada pasukan lagi lewat, dibalik semuanya. Ada enggak orang yang tidak ikut terbawa oleh musibah itu? Ada. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan apa? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna yaumal qiyamah ala niyatihim. Inilah pentingnya niat. Nanti akan dihabisin semua, tetapi walaupun di dalamnya ada orang-orang lain yang tidak ikut-ikutan, bukan Allah zalim. Allah akan bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Saya keluar lama kayak gawane cilok, pandodolan cilok. Subhanallah, ada segelombong orang yang bermaksiat kemudian hancur bareng-bareng. Yang maksiat itu azab, yang kena tenggelam ikut pedagang cilok tadi itu mendapatkan pahala syahid. Kan ada hadisnya. Ada druna manis syahid minkum. Tahu nggak kalian siapa yang dikatakan syahid di antara kalian? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah itulah syahid. Maka Rasulullah menjawab, idzan qalilun min ummati, kalau begitu sedikit umatku yang seperti itu, yang syahid gitu loh. Maka Rasulullah ngomong, orang yang tenggelam syahid, orang yang kejatuhan syahid, orang yang meninggal karena sebab kelahiran syahid, orang yang meninggal gara-gara penyakit dalam perutnya syahid. Banyak diantaranya apa? Al-Ghariq, Al-Hariq, Sahibul Hadmi. Orang yang tertimpa, tertimbun, terkena kebakaran. Itu zahirnya enggak enak. Kayong melasna temen. Tapi kalau orang itu baik, itu syahid pahalanya itu. Nah, maka lihat ini. Gara-gara masalah niat. Yang berikutnya nih, hadis lagi. Betapa kita harus menjaga niat. Wong hati saja sudah ibadah. Rasa takut kepada Allah itu ibadah. Allah ditakuti bukan hanya karena keagungannya, tapi karena azabnya. Maka kita takut kepada azab, itu sesuatu yang ibadah. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis ini Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu kedua belah pihak dengan pedangnya, tang teng kan. Fal qatil wal maqtul, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya di neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-qatil, orang yang membunuh kami paham. Ya memang membunuh yang neraka kan. Fama balul maktul, apa urusannya orang yang terbunuh? Dia kan kasihan, wis mati. Nang akhirat kok diazab. Apa kata Rasulullah? Innahu kana harisan ala qatli akhihi. Dia itu bertekad bulat, kepengin mati ini, cuma kalah cepat. Paham ya? Gara-gara apa? Niatnya sama, kepengin bunuh. Korban itu sama di mata Allah. Kenapa? Karena niatnya. Tang golet celah mana ini? Pan mateni tapi belum sempat mateni dipateni. Maka karena tekad bulatnya untuk membunuh, cukup untuk menghukum. Walaupun dia bahkan terbunuh, bukan yang membunuh. Gitu loh. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain.
Kemudian pelajaran yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari ayat ini. Ketika mereka mengatakan kita akan memetik wala yastathnun dan tidak akan mau berbagi. Ini sebab besar bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat yang ke-141, setiap ada kalimat panen Allah mengingatkan dengan apa? Berbagi. Itu sudah cukup membuat Allah murka itu. Kenapa? Karena Allah yang merizkikan. Allah menginginkan kita itu berbagi. Yabna Adam anfiq unfiq. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak sama kamu. Jadi sebab datangnya rezeki adalah karena berbagi. Karena kamu menahan rezeki, Allah marah. Diberikannya bukan rezeki, tapi azab. Harusnya rizki itu berbagi, tapi dia tahan loh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadihi wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin." Surat Al-An'am 141. Makanlah jika dia berbuah, wa atu haqqahu, bagikan haknya orang miskin, yauma hasadih, di mana hari itu kamu panen. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan bakhil, menginginkan dimakan semua sendiri. Innallaha la yuhibbul musrifin. Maka sebab datangnya bala adalah karena dia mendatangkan murka Allah dengan caranya menahan apa yang Allah perintahkan. Tidak bersyukur. Apa artinya? Asyukru al-qiyam bi ta'atil mun'im. Melaksanakan ketaatan kepada zat yang memberi nikmat. Allah memberikan kesugihan, ya kita taati Allah. Itu namanya bersyukur. Maka Allah menyuruh berinfak, bagi. Itu namanya kita bersyukur dengan harta kita. Kita ke masjid, kita ke sholat, itu bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, iyyakum wal ma'asi, innal abda la yadhnibu dzamba fayuhramu alaihi fayahrumu bihi rizqan kana hayyan lahu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dengan maksiat. Sesungguhnya seorang hamba dengan gara-gara dosa itu dia ditahan dari rizki yang seharusnya Allah berikan. Paham? Kenapa kemudian jadi apa? Kena musibah tadi berupa mungkin Allah dalam tafsirnya Hamka ketika beliau mengatakan tiba-tiba menjadi hitam geseng, bisa jadi karena halilintar, bisa jadi ada orang membakar sesuatu sama Allah kirim puting beliung, akhirnya apinya itu terbawa pindah tempat, bakar apa? Bakar kebun itu, kata Hamka. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tiba-tiba ladang mereka seperti areng. Itu gara-gara sebab itu Allah mendatangkan. Sebabnya apa? Dosa yang dikerjakan. Maka rizki yang seharusnya diberikan ditahan sama Allah. Buah-buahan yang sudah siap dipetik jadi batal dimakan. Gara-gara apa? Dosa yang kita lakukan. Karena Allah menginginkan apa? Tumbuhnya kita menyesal. Ya Allah, seperti akhir cerita tadi. Mereka menyesal. Inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minhu. Inna kunna inna ila rabbina raghibun. Itu kan penyesalan. Itu yang Allah inginkan. Sebagaimana kejadian sekarang ini di Sibolga. Di antaranya itu secara fisik ya kita melihat itu adalah ujian cobaan buat mereka, tapi bisa jadi dikarenakan dosa-dosa mereka. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nyuwun sewu nggih, ini sekedar saya cerita, saya dapatkan dari medsos, tapi kebenarannya antum coba perhatikan. Sibolga tempat yang sekarang kejadian saat ini, ya kita tetap berempati dan kita tetap membagi dan berdoa untuk mereka. Tapi tetap harus diambil pelajaran.
Kalau nggak salah 40 hari sebelum kejadian ini yang disebutkan dalam berita yang beredar, itu ada anak pemuda yang lagi karena kehujanan besar dia ngiup di masjid. Ada CCTV-nya. Dipukuli sampai mati. Di masjidnya Allah. Itu berita itu kejadiannya di Sibolga. Sekarang kejadiannya di Sibolga. 40 hari persis setelah bisa jadi apa? Allah murka. Masjid yang ditempati untuk ibadah dan memberikan kenyamanan hamba dan orang ini darurat. Anggap aja ini orang kafir sekalipun. Apa itu nggak boleh ke masjid untuk ngiup? Karena faktor daruratnya tidak. Maka ambillah pelajaran dari situ. Konon ada riwayat yang kedua yang menjadikan saya juga belum pernah mendengar tapi disebarluaskan di ini. Bisa jadi hoax. Ada seorang putri yang diperkosa kemudian diseret sampai mati. Iya di kota ini. Artinya kezaliman sudah menyebar. Ketika kezaliman itu sudah menyebar, selain masalah pembalakan liar ya, selain masalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memotongi kayu-kayu yang begitu besar-besar itu, yang menjadi penyerot air, akhirnya gundul, maka bertemulah kezaliman dengan kezaliman. Wa ma kunna muhlikil qura wa illa wa ahluha zalimun. Surat Al-Qasas. Tidaklah kami membuat rusak, binasa satu desa, melainkan karena desa itu penghuninya zalim. Jadi selalu kita mengambil ibrah. Ayat ini tadi mendapatkan pelajarannya buat kita. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita itu tidak bermaksiat, tapi taati Allah. Hidup ini adalah ujian pilihan. Begitu kita memilih jalan-jalan kufur, ya kita akan mendapati akibatnya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini sudah hampir dengan waktu syuruk. Ada komentar atau hal yang ingin dibahas, dipersilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Ayat 17, 18, 19. Ya. Itu tadi ada tersirat bahwa manusia di situ digambarkan kebun ya Pak Ustadz. Kebun digambarkan suatu kebun. Iya. Yang ya, tinggal maksudnya tinggal memanen. Iya. Terus Allah menghancurkan kebun itu sehingga yang punya kecewa. Iya. Sehingga di situ ada suatu dialog saling menyalahkan. Iya. Yang satu menyalahkan kenapa tidak mengucapkan insya Allah. Iya. Nah, sehingga salah satunya seperti itu. Iya. Nah, ini saya tanyakan, kapan ucapan insya Allah itu harus diucapkan sama kita? Barakallahu fiik. Itu pertama. Yang kedua, ada suatu kisah yang sangat menarik di sini. Yang pertama adalah saya pernah mendengar ada seorang imam membaca surat ini ketika ketemu dengan ayat azab dan azab itu besar, dia menangis tersengguk-sengguk. Iya. Itu ada apa sebetulnya di situ, Pak? Apakah ada contoh seperti itu atau tidak? Makasih Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua dulu, memang ada contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu dengan ayat-ayat rahmat, ayat-ayat yang menceritakan surga, menceritakan maghfirah, ampunan, menceritakan kebaikan, beliau berhenti, Allahumma rzuqni, Allahumma arhamni, Allahumma berikan doanya untuk kita sebagaimana yang kita baca. Tapi sebaliknya beliau sallallahu alaihi wasallam kadang kalau ketemu dengan ayat-ayat azab, beliau berhenti dan berta'awudz, minta dilindungi dari perkara yang seperti itu. Itu ya. Maka kalau ada seorang imam kemudian dia membacakan ayat ini kemudian berhenti nangis, itu karena rasa takutnya kepada Allah. Dia meresapi bagian ayat itu. Tadi ayatnya kan kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar. Yang kita lihat di dunia begitu hancurnya sebuah kota, sebuah kebun, itu kita pilu nangis. Sementara bagaimana azab yang tidak ada berhentinya. Ini di Sibolga sekarang sudah mulai surut kan ada berhentinya, tinggal pembersihan, recovery dan seterusnya kan, tolong menolong kita. Apapun yang terjadi, kita satu tubuh yang saling membantu, memberikan pakaian-pakaian pantas pakai dan seterusnya. Tapi kan ada berhentinya. Wala azabul akhirati akbar. Azab di akhirat itu lebih besar. Kenapa? Tidak ada berhentinya. Terus. Maka takutnya menjadikan seseorang nangis mungkin.
Dan itu adalah nangis yang akan mendapatkan pahala besar. Kenapa? Nangis takut sama Allah. Bukan nangis karena penyakit, apa nangis karena utangnya akeh. Gitu loh. Ada hadisnya, rajulun dzakarallah fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah, ingat sama Allah sampai nangis. Itu Allah akan berikan perlindungan di hari tidak ada perlindungan saat itu. Gitu loh Pak. Itu yang pertama Jadi memang ada contohnya. Berhenti, terus ya Allah mudah-mudahan aku dijauhkan, ya Allah mudah-mudahan aku diberikan rahmat, boleh. Kemudian yang kedua, yang pertama, kapan mengucapkan kata-kata insya Allah sebelum perbuatan itu dilakukan. Bahkan kurang semenit maning, masih kita mengatakan insya Allah. Ini kita lagi mau berangkat, jadi berangkat kali, insya Allah. Padahal ini mobilnya tinggal sebentar lagi jemput loh. Saya tetap ngomong insya Allah. Kenapa? Saya belum tentu bisa jadi di tangga itu keserimpung. Tiba, akhirnya sakit, keluar darah. Apa tuh digawa mobil? Ya digawa mobil tapi diantar main masjid, main rumah sakit. Orang maring tujuan yang tadi niat pertama. Bisa jadi malah main kuburan. Jatuh, kemudian Allah jadikan itu alat untuk mengangkat. Banyak kejadian seperti itu, ya kan? Maka 1 detik pun sebelum kejadian Allah menyuruh kita insya Allah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Janganlah tidaklah mereka punya kehendak melainkan di atas kehendak Allah. Itu menunjukkan Allah superlatif, superior, menguasai semua makhluk. Jangan pernah merasa jumawa nyongkan ngejani besok, enggak boleh. Seperti itu Pak. Ada yang kedua, silakan monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan tentang adab dan musibah. Sekarang yang saya tanyakan, mengapa adab dan musibah itu justru dikenakan kepada orang-orang yang tidak bersalah? Gimana? Yang dikenakan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Mungkin kasus di Sibolga itu justru yang terlibat orang-orang yang tidak bersalah. Oh, barakallahu fiik. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Saya mengatakan di Sibolga itu berita di internet yang tersebar, mudah-mudahan itu hoax. Saya tidak menyebarkan berita hoax, tapi saya mengatakan kalau ini benar, maka itulah sebab diantaranya yang kita perlu beristighfar. Nah, kenapa kemudian jadi orang banyak yang kena? Tadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin menganugerahkan kebaikan, kadang melalui ujian gitu loh. Seperti antum nih, mau mendapatkan ijazah S1, apa terus gampang? Kan ada ujiannya, gawe skripsi, KKN. Orang skripsi, orang KKN, orang bakalan metu. Walaupun sudah lulus semua mata kuliah. Diuji dulu gitu loh. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang ini yang ada di Sibolga atau di Sumatera atau di Aceh tadi. Itu Allah kepengen beri surga. Ya dengan cara diuji. Tiba-tiba, merasakan susah berhari-hari tanpa makanan. Sampai lemes, les, meninggal dunia. Itulah kesusahannya, Allah ganti dengan nikmat. Itu memang hidup di dunia ujian Pak. Maka ada yang kelihatannya enak-enak, konglomerat, duitnya akeh, mobilnya akeh, itu ujian. Allah sedang lagi terus, deleng, kowe bersyukur apa ora? Ora yang entek engko nang akhirat. Begitu dia mau berinfak, berbagi ke masjidnya 5 waktu di masjid. Ini yang sukses, dipindah maring surga. Jadi semuanya ujian, walaupun tampak tidak enak. Maka kalau tidak enak sabar, kalau enak syukur namanya. Jadi 2 sisi yang tidak bisa dilepaskan. Jadi orang-orang yang sekarang ikut menjadi korban bisa jadi azab kalau memang dia ahli maksiat. Termasuk yang membunuh itu tadi. Kalau dia belum bertobat, belum dihukum di dunia, ya berarti gue azab. Termasuk ikut mati misalnya. Maka siapapun yang di badai tsunami Aceh, tsunami pada Pangandaran yang dulu pernah terjadi, tsunami mana lagi pokoknya. Ya seperti itu. Fisiknya adalah tsunami tapi merupakan azab bagi orang yang bermaksiat dan merupakan pintu syahid bagi orang-orang yang baik. Jadi 2 sisi yang berbeda. Sama nyuwun sewu nggih, ada orang meninggal hari Jumat. Tapi non muslim, ya bukan husnul khotimah. Kalau dia muslim, ya kita katakan itu insya Allah husnul khotimah. Jadi sama-sama Jumat nilainya beda-beda gitu loh. Yang satu di atas kebaikan, ya inilah husnul khotimah. Ini kebetulan ada non muslim di hari Jumat, ya
Ya takdirnya Allah saja. Gak mungkin masuk surga karena dia meninggal di atas kekufuran. Gitu loh Pak. Seperti itu Pak. Ada yang lain cukup? Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam pengetahuan-pengetahuan kita, menambahkan kebaikan kita dan mengurangi setiap keburukan kita, dan selalu mengambil kesempatan untuk memperbaiki diri dan beristighfar atas segala kekurangan, dan selalu berniat dengan niat yang baik. Karena baru niat saja, ada hadisnya kan, niat itu sudah dapat pahala 1. Bagaimana kalau kita menjalankan berlipat ganda? Demikian, walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.